Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Anjika Channel. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi subnetting di bagian kedua ya. Oke, kita langsung saja menuju ke materi subnetting. Nah, di sini ada pengertian tentang subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang ada di gambar awal bisa kita pahami sebagai menggunakan subnet mask default. Atau dengan kata lain, bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau dalam kurung jalan tanpa gang. Ya, itu adalah yang disebut tentang pengertian dari subnet mask. Nah, untuk subnetting ini adalah perhitungan dari subnet mask. Subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau API kelas. Yang ini dimaksudkan adalah kelas IP A, kelas IP B, dan kelas IP C yang sudah diatur. Jadi untuk subnetting adalah teknik perhitungan tentang jaringan. Dengan subnetting, Anda bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai kebutuhan. Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Jadi memecah antara network ID dan host ID-nya. Kelas IP ini adalah kelas IP pada jaringan. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia. 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Itu adalah ukuran pada jaringan untuk perhitungan biner pada IP kelas. Subnetting mengizinkan Anda memilih angka bit secara acak atau ad binary number untuk digunakan sebagai network ID. Jadi untuk kelas A yaitu 8 bit, kelas B 16 bit, dan kelas C 24 bit untuk ukuran numbering pada binary bitnya. Dua alasan utama melakukan subnetting. Yang pertama, mengalokasikan IP address yang terdapat supaya lebih efisien. Dalam pembahasan kali ini, jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network, kalau tidak mau dibilang ada, yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Jadi yang lebih banyak adalah kelas IP
A untuk IP-nya. Alasan yang kedua yaitu walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Nah, cara TCP/IP-nya berkejam mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Untuk IP address yang paling kecil adalah di kelas C, karena jumlah IP-nya 254. Berikutnya adalah subnet. Subnet di sini diartikan sebagai network yang berada di dalam sebuah network lain, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Subnets dibuat menggunakan satu atau lebih bit-bit dalam host class A, kelas B, atau C untuk memperlebar network ID-nya. Jika standar network ID adalah 8, 16, dan 24 bit, maka subnet bisa memiliki panjang network ID yang berbeda-beda. Ini yang dimaksud dengan subnet. Nah, di sini adalah keuntungan subnet. Jadi ada kelebihan untuk subnet ya. Yang pertama, mempunyai banyak jaringan, jadi mempunyai banyak host ID-nya untuk jaringannya. Yang kedua, lebih aman karena subnet satu dengan yang lain tidak dapat berkomunikasi kecuali ditambah router atau gateway, tapi masih perlu difilter. Jadi bisa aman untuk berkomunikasi kecuali kalau kita tambah router atau gateway dan difilter atau disaring sesuai dengan IP-nya. Yang ketiga, kemungkinan kongesti lebih kecil, jadi ada traffic IP yang bertabrakan akan lebih kecil. Ini keuntungan dari subnet. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di bagian ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.